Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saza Fauzia dengan NPM 2103701227 dengan dosen pembimbing Bu Eni Aryani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai skripsi saya, yaitu analisis pemborosan waktu pelayanan dengan metode Lenhotset di Polisyarat RSUD Jarum. Yang pertama adalah latar belakang. RSUD Caruban, khususnya Polisyaraf, masih terdapat beberapa permasalahan yang dapat menyebabkan pemborosan. Antara lain pemborosan karena proses yang berlebihan atau waste over processing, seperti petugas menanyakan nama dan info pasien berulang kali, petugas mondar-mandir mengantarkan dokumen administrasi dari Polri ke ruang pemeriksaan atau waste transportation, pemborosan melakukan pekerjaan yang berlebihan, waste over producing, seperti pasien meminta penjelasan mengenai alur pendaftaran dan letak ruangan walaupun petunjuk telah tersedia, pemborosan karena waktu tunggu yang cukup lama atau watch waiting, seperti pasien menunggu pemanggilan nomor antrian untuk finger, pemborosan dengan melakukan gerakan yang tidak perlu atau waste unnecessary motion, seperti pasien mondar-mandir mencari letak ruangan yang akan dituju. Pemborosan yang terjadi ketika mendapat kesalahan sehingga perlu dilakukan perbaikan atau waste defect, seperti dokter mengganti resep, pemborosan karena pengelolaan persediaan atau waste inventory, seperti banyak berkas yang menumpuk di sekitar area kerja, dan pemborosan karena tidak memanfaatkan kemampuan orang dengan baik atau waste wasted human potensial, seperti kurang tersedianya kotak saran. Sebisa mungkin waste harus dikurangi atau bahkan dihilangkan. Hal tersebut dapat menyebabkan rasa tidak senang dan kurang nyaman para pasien karena waktu mereka terbuang untuk menunggu yang dapat menyebabkan menurunnya tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan di Polisyaraf. Berdasarkan permasalahan di atas, dilakukan analisis pemborosan yang terjadi di Polisyaraf menggunakan metode Lean Healthcare untuk mengurangi waste yang terjadi. Rumusan masalahnya adalah bagaimana tingkat pemborosan dan usulan perbaikan untuk mengurangi pemborosan waktu pelayanan di Polisyaraf RSUD Caruban. Kemudian untuk batasan masalahnya yang pertama, ada penelitian hanya berfokus pada pelayanan kesehatan di Polisyaraf RSUD Caruban. Penelitian ini hanya berfokus pada alur pelayanan kesehatan, dan penelitian hanya dilakukan pada pasien BPJS. Asumsinya adalah pelayanan kesehatan di Polisyaraf RSUD Caruban tidak mengalami perubahan kebijakan, kondisi internal RSUD Caruban tidak mengalami perubahan selama penelitian berlangsung, kedatangan pasien di Polisyaraf RSUD Caruban normal, dan alur pelayanan tidak mencakup pengambilan obat. Tujuan dari permasalahannya adalah mengetahui tingkat pemborosan dan usulan perbaikan untuk mengurangi pemborosan waktu pelayanan di Polisyaraf RSUD Caruban. Tempat dan waktu penelitian adalah Rumah Sakit Umum Daerah Caruban yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor kilometer 2 Caruban, Ngampel, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Juni 2025 sampai data yang dibutuhkan tercukupi. Variabel penelitian yang pertama ada variabel terikat, yaitu pemborosan yang terjadi dalam layanan Polisyaraf di RSUD Caruban. Kemudian variabel bebasnya adalah data alur pelayanan kesehatan, data waktu pelayanan kesehatan, data kuesioner, dan data penyebab waste. Langkah-langkah pemecahan masalah yang pertama ada studi pustaka, studi lapangan, perumusan masalah, penetapan batasan masalah, asumsi tujuan dan manfaat, identifikasi variabel, pengumpulan data, pembuatan current value stream mapping, penetapan populasi, kuesioner, uji validitas, uji reliabilitas, perhitungan kuesioner, detail mapping tools, kemudian diidentifikasi faktor penyebab waste dengan menggunakan fishbone diagram, usulan perbaikan dengan metode FMEA, big picture mapping usulan, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Untuk pengumpulan data, yang pertama ada data alur pelayanan kesehatan, dari awal yaitu ada pendaftaran BPJS, kemudian verifikasi BPJS dan Finger, verifikasi berkas di poli, konsultasi dokter, tindakan dokter, dan selesai. Untuk data waktu pelayanan kesehatan, ada total waktu pelayanan kesehatan sebelum dilakukan perbaikan yaitu 165 menit atau 2 jam 45 menit. Kemudian data kuesionernya diketahui jenis waste over processing memiliki rata-rata 4,05 dan wasted human potential memiliki rata-rata 3,90. Data penyebab waste yang pertama ada overprocessing, yaitu masih dilakukan pengisian dan pengecekan ulang data pasien yang sudah terdaftar. Petugas administrasi menanyakan nama dan info pasien berulang kali. Transportation, petugas mondar-mandir mengantarkan dokumen administrasi dari poli ke ruang pemeriksaan dokter. Overproducing, pasien meminta penjelasan mengenai alur pendaftaran dan letak ruangan walaupun petunjuk telah tersedia. Kemudian waste waiting, pasien menunggu pengambilan nomor antrian.
pasien menunggu pemanggilan nomor antrian untuk Finger, pasien menunggu antrian untuk konsultasi dokter spesialis, kemudian untuk waste of unnecessary motion, yaitu pasien mondar-mandir mencari letak ruangan yang akan dituju. Kemudian pada waste defect, ada pasien lupa membawa berkas untuk syarat pendaftaran. Dokter mengganti resep obat yang telah dibuat pada pasien karena obat yang ada pada resep awal tidak tersedia di farmasi. Pasien kurang memahami penjelasan tenaga medis. Kemudian untuk waste inventory, banyak berkas menumpuk di area kerja dan waste human potensial yaitu kurang tersedianya kotak saran. Lalu untuk pengolahan data, yang pertama ada big picture mapping awal pelayanan dengan total lead time atau total keseluruhan waktunya adalah 165, yaitu 165 menit, yaitu 2,71 jam, dengan total value added-nya adalah 14 menit, non-value added-nya adalah 150 menit, dan unnecessary non-value added-nya adalah 1 menit. Kemudian untuk uji validitas dan reliabilitas, yang pertama untuk uji validitasnya, semua kode waste diketahui semua hasilnya adalah valid karena nilai R hitungnya itu lebih besar daripada nilai R tabirnya, yaitu sebesar 0,632. Kemudian untuk uji reliabilitasnya, kurang beras alpanya adalah 0,971, sehingga nilainya itu juga lebih besar daripada nilai R tabir, yaitu 0,632. Kemudian analisis materi falsat. Dari analisis matrik falsat ini dapat diketahui bahwa PAM memiliki nilai yang paling besar yaitu 158,32. Sehingga langkah selanjutnya adalah menggunakan falsat PAM. Kemudian yaitu proses activity mapping atau PAM-nya. Dari pasien menunggu pengambilan nomor antrian termasuk kategori NVA, pasien melakukan pendaftaran adalah VA, pasien menuju BPJS Center adalah NNVA, pasien menunggu antrian dan pendaftaran dan Finder adalah NVA, petugas melakukan pemanggilan pasien untuk melakukan Finder adalah VA, kemudian sampai dengan kegiatan konsultasi dan tindakan dokter, termasuk aktivitas value added. Perhitungan untuk presentasi frekuensi dan waktu untuk tiap jenis aktivitasnya dapat diketahui bahwa total kegiatan yang ada adalah 13 dengan total waktunya adalah 165 menit. Kemudian pada jenis aktivitas delay mempunyai nilai yang paling besar yaitu sebesar 90,61%. Perhitungan untuk persentase kategori aktivitasnya sama dengan jumlah kegiatan 13 dengan waktu 165 menit dengan persentase terbesarnya adalah non-value added dengan persentase 90,61%. Kemudian Fishbone diagram untuk waste over processing terdapat metode yaitu masih dilakukan pengecekan dan pengecekan ulang data pasien yang terdaftar, tugas menanyakan nama dan info pasien berulang kali. Kemudian untuk Fishbone diagram waste transportation yaitu terdapat faktor metode yaitu petugas mondar-mandir mengantar dokumen administrasi ke ruang dokter. Untuk waste over producing sama yaitu faktor metode yaitu pasien meminta penjelasan walaupun petunjuk telah tersedia. Lalu untuk waste meetingnya terdapat faktor metode dan faktor mesin. Untuk faktor mesin ini ada menunggu pendaftaran dan Finder. Untuk faktor metodenya pasien menunggu konsultasi dokter, pasien menunggu nomor antrian. Lalu untuk fishbone diagram waste unnecessary motion terdapat faktor lingkungan yaitu pasien mencari letak ruangan. Untuk waste defect-nya terdapat 3 faktor yaitu manusia, metode, dan material. Untuk waste inventory terdapat faktor metode yaitu penumpukan berkas dan faktor pada waste human potensial yaitu ada faktor metode. Lalu perhitungan failure mode and effect analysis yaitu perhitungan RPN dengan kegiatan masih dilakukan pengisian dan membacakan ulang data pasien yang sudah terdaftar memiliki nilai RPN sebanyak 150 sampai dengan kegiatan kurang tersedianya kotak saran yaitu nilai RPN-nya adalah 144. Lalu peringkat berdasarkan RPN, kegiatan yang paling memiliki nilai RPN paling besar yaitu adalah pasien meminta penjelasan alur pendaftaran dan letak ruangan walaupun petunjuk telah tersedia dengan nilai RPN 294 dan peringkat terakhir dimiliki oleh kegiatan petugas mondar-mandir mengantarkan dokumen administrasi dari poli ke ruang pemeriksaan dokter dengan nilai RPN 60. Lalu daftar hasil penentuan kategori
Nilai LPN 294 sampai dengan 196 memiliki kategori tinggi, dan nilai LPN 150 sampai 120 memiliki kategori sedang, dan LPN nilai LPN sebanyak 60 termasuk pada kategori rendah. Untuk rencana usulan perbaikan, yang pertama ada waste overproducing, yaitu kegiatan pasien meminta penjelasan mengenai alur pendaftaran dan letak ruangan petunjuk telah tersedia dan nilai RPN 294 dengan kategori tinggi. Usulan perbaikannya adalah mendesain ulang papan informasi dan petunjuk arah agar lebih jelas dan mudah dibaca oleh semua kalangan. Lalu untuk usulan perbaikan, waste defect atau waste yang paling terakhir adalah kegiatan dokter mengganti resep obat yang telah dibuat pada pasien karena obat yang ada pada resep awal tidak tersedia di farmasi dengan nilai RPN-nya adalah 98 dengan kategorinya adalah sedang, dan usulan perbaikannya adalah melakukan pengecekan rutin pada sistem resep untuk memastikan data stok obat sesuai dengan jumlah yang tersedia di farmasi. Lalu untuk big picture mapping usulan, yaitu yang pertama ada penyesuaian waktu pelayanan. Terdapat tiga kegiatan yang berubah waktunya, yaitu pasien menunggu pengambilan nomor antrian, pasien menunggu pemanggilan nomor antrian untuk Finger, dan pasien menunggu antrian untuk konsultasi. Pada tiga kegiatan tersebut, total waktu sebelum proses perbaikannya adalah 149,87 menit atau sama dengan 2,50 jam. Kemudian setelah proses perbaikan, total waktunya adalah 74,93 menit atau 1,25 jam. Waktu pelayanan kesehatan sesudah perbaikan memiliki total waktu sebanyak 90,47 menit atau 1,51 jam. Sehingga perbandingan waktu pelayanan kesehatan yaitu adalah sebagai berikut. Pada waktu awalnya sebelum dilakukan perbaikan adalah 165,40 menit atau 2,76 jam. Kemudian untuk waktu sesudah perbaikannya menjadi 90,47 menit atau 1,51 jam. Untuk big picture mapping usulannya, total lead time-nya adalah 90,47 menit atau 1,50 jam, dengan total value added-nya adalah 14,12 menit, total non-value added-nya adalah 74,93 menit, dan total necessary non-value added-nya adalah 1,42 menit. Perhitungan untuk persentase jenis aktivitas setelah perbaikan dapat dilihat bahwa nilai non-value added-nya itu menurun menjadi 82,83%. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil pengolahan data, tingkat pemborosan dari nilai yang paling tinggi sampai terendah adalah sebagai berikut. Waste overproducing, yaitu pasien meminta penjelasan mengenai alur pendaftaran dan letak ruangan walaupun petunjuk telah tersedia. Waste waiting, yaitu pasien menunggu pengambilan nomor antrian. Waste unnecessary motion, yaitu pasien mondar-mandir mencari letak ruangan yang akan dituju. Waste waiting, yaitu pasien menunggu pemanggilan nomor antrian dan pasien menunggu antrian untuk konsultasi dokter. Waste defect, yaitu pasien lupa membawa berkas untuk syarat pendaftaran dan pasien kurang memahami penjelasan tenaga medis. Waste inventory, yaitu banyak barang menumpuk di area kerja. Waste overprocessing, yaitu masih dilakukan pengisian dan pengecekan ulang data pasien yang sudah terdaftar, serta petugas administrasi menanyakan nama dan email pasien berulang kali. Lalu yang terakhir adalah waste human potensial, yaitu kurang tersedianya kotak saran. Waste defect, yaitu dokter mengganti resep. Dan terakhir waste transportation, yaitu petugas mondar-mandir mengantarkan dokumen administrasi dari poli ke meja dokter. Rekomendasi usulan perbaikan untuk mengurangi waste yang terjadi antara lain mendesain ulang papan informasi dan petunjuk arah agar lebih jelas, mengembangkan sistem antrian serta pendaftaran dan jadwal konsultasi secara online, melakukan pemeliharaan rutin alat Finger, menyediakan media edukasi pasien dalam bentuk brosur atau infografis, serta menata ulang area kerja dengan sistem penyortiran. Selain itu, dilakukan penambahan kotak saran dan pemantauan stok obat melalui sistem RSE. Sehingga total waktu pelayanan menjadi 90,47 menit atau 1,51 jam, meningkatkan persentase waktu value added menjadi 15,60% serta mengurangi persentase non value added menjadi 82,83%. Saran untuk sarannya yang pertama adalah RSUD Caruban sebaiknya memperbarui website dengan menerapkan sistem antrian secara online agar pasien dapat mengambil nomor antrian dan mengetahui estimasi waktu pelayanan konsultasi dari rumah sehingga waktu tunggu di lokasi dapat berkurang. Yang kedua adalah RSUD Caruban sebaiknya memperbarui papan petunjuk arah yang lebih jelas, menggunakan tulisan besar dan membuat infografis sederhana agar pasien tidak kebingungan mencari letak ruangan. Yang terakhir adalah RSUD Cirebon sebaiknya menyediakan brosur atau poster yang menjelaskan tentang alur pelayanan dan prosedur medis sehingga pasien lebih mudah untuk memahami.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.